Pertama kali memutuskan bisnis itu karena apa sih? Jadi ketika memutuskan resign juga nggak mudah gitu ya. Terus yang dipikirkan nanti ngapain ya? Lalu pas waktu keluar dari perusahaan itu, apa yang terpikir pertama kali berbisnis apa nih? Cari nama, akhirnya ketemulah kata Kasaplas. Selain biodegradable karena bahannya dari alam, ini compostable, bisa dikomposkan. Halo, jumpa lagi bersama saya Arif Wijaya dalam Tolombong Podcast yang senantiasa menampilkan informasi-informasi yang ya semoga saja informasinya ini menginspirasi dan mengedukasi. Selalu kita hadirkan tamu-tamu yang cukup menarik, cukup unik, dan kali ini pun saya sudah bersama seseorang yang menarik, boleh dibilang apa ya, Wonder Woman gitu. Jadi pengusaha wanita nih, pengusaha perempuan. Ya, kali ini saya sudah bersama Ibu Ica. Ya, selamat jumpa Ibu Ica. Ibu Ica, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik sehat. Makin banyak bisnisnya ya. Alhamdulillah ada lah ya. Oke. Nah, Ibu Ica, atau mungkin saya mendengar-dengar biasa dipanggil Momi. Ya, panggil Momi aja. Momi, ya, Momi Ica. Momi Iya, aja, nggak ya. tahu nih semua orang kayaknya sekarang manggilnya Momi. Udah jadi Momi. Oke, pertama kali memutuskan bisnis itu karena apa sih? Karena kan ya pandangan masyarakat itu terhadap perempuan itu diam di rumah, ngurus anak, udahlah ngurus keluarga aja. Kenapa harus berbisnis gitu loh? Iya. Sebenarnya memang dari awal setelah lulus kuliah tuh memang sudah berkarir juga sih ya. Cuman bekerja. Jadi berarti mengikatkan diri dengan perusahaan lain. Kurang lebih 21 tahun sih kerja, lumayan lama. Tapi seiring waktu bekerja itu kan kita membesarkan perusahaan orang lain gitu ya. Jadi selalu kepikir mau sampai kapan sih kayak gini, kepingin juga seperti bos kita sendiri, dia banyak karyawannya, dia bisa menggaji orang gitu ya. Jadi ada menggelitik, masa sih kita nggak bisa gitu membesarkan perusahaan orang lain aja dikasih target kita mampu. Bisa nggak ya gitu ya dengan usaha sendiri. Akhirnya kepikir bolak-balik, berani nggak ya gitu. Ada aja ketakutan ya, biasa dapat fixed income, terus tiba-tiba harus punya usaha sendiri yang ada resiko-resiko nih, resiko untung ada, resiko rugi pun ada gitu. Cuman pada akhirnya beranilah memutuskan, karena harusnya kalau kita punya niat baik, pasti kalau dikerjakan pasti akan ada hasilnya. Jadi ada rasa pengen kalau bekerja itu manfaatnya kan buat sendiri dan keluarga aja. Tapi kalau punya usaha, ada misi yang pengen dicapai, bahwa apa yang kita kerjakan tidak hanya dinikmati atau berasa manfaatnya buat sendiri dan keluarga, tapi ada orang banyak yang bisa menikmati atas apa yang kita usahakan gitu. Awalnya idealis gitu ya. Tapi ya nggak gampang gitu ya, nggak mudah juga. Tapi ya seiring waktu dikerjakan dan alhamdulillah sih so far progresnya ada. Gitu. Itu kerjanya berapa tahun tuh awal itu? Kerja. Dia terikat dengan perusahaan lain. 21 tahun. 21 tahun. Iya, jadi nggak sebentar juga gitu. Jadi maksudnya kurang lebih dari 3 perusahaan ya join dengan di perbankan. Jadi bankers 3 tahun, jadi tahu juga lah banyak network juga dengan para pebisnis gitu ya. Jadi harusnya berpikir harusnya bisa gitu ya, harusnya bisa, karena
sesuatu yang kita pelajari, ilmunya juga kita dapat gitu. Coba sekarang kita praktekkan dengan usaha sendiri. Apakah ilmu experience selama 21 tahun ini tuh relate nggak sih kalau kita buka bisnis? Ternyata dimanapun kita berada pasti ada ilmu. Ilmu yang kita bisa manfaatkan di kegiatan yang lain gitu. Tapi emang deg-degan mah iya, bisa nggak ya, mampu nggak gitu di awalnya untuk experience yang baru ya. Betul gitu. Karena berbeda kalau bekerja kan kita sudah diplot, sudah dikasih target, sudah dikasih juklak ya. Kalau punya usaha kan kita yang menentukan harus seperti apa ya, dinamikanya harus seperti apa, terus engine-nya mau cepat mau lari kah. Kalau di perusahaan kan sudah diplot, kita ya harus lari kencang, lari aja terus gitu. Kalau punya usaha sendiri mungkin kita bisa ngatur ya kapan kita lari, kapan kita pelan jalan gitu. Jadi ya so far apa yang kita pernah pelajarin atau dapatkan di pekerjaan ada nyambungnya ketika kita buka bisnis gitu, ilmu-ilmu tuh gitu. Jadi begitu ya. Jadi perkembangan 21 tahun membentuk satu pemikiran bahwa saya harus kerja sendiri nih. Nah itu dengan utama tadi ya, tujuan utamanya bisa menyebarkan rezeki untuk orang lain. Itu sih idealisnya begitu gitu ya dulu teh. Pengen gitu ya, kepengen lebih banyak manfaat buat orang lain, itu sih idealisnya mah. Lalu pas waktu keluar dari perusahaan itu apa yang terpikir pertama kali berbisnis apa nih? Iya, betul. Yang misalkan memikirkan yang mudah dulu deh. Ibaratnya mah apa ya, bikin masakan seperti itu. Gimana tuh? Benar. Jadi ketika resign ya, memutuskan resign juga nggak mudah gitu ya. Terus yang dipikirkan nanti ngapain ya? Memulainya dari mana? Terus kegiatan yang biasanya rutin bangun pagi berangkat ke kantor pulang, terus nanti mulainya gimana? Itu juga memang berkecamuk ya. Terus akhirnya, terus bisnisnya apa? Mau mulai bisnisnya apa? Udah kepikir ya, udah di listing tuh. Apa passion ya? Bikin hijab kah? Bikin baju kah? Makanan kah? Gitu ya. Itu banyak hal yang kepikiran. Terus terakhir kebetulan memang suami itu udah punya bisnis duluan. Gitu. Bisnis duluan. Diajakin juga mau barengan gak nih ke kantor gitu ya. Di bisnisnya suami, cuman mikir kayaknya nanti kalau barengan gini bakalan banyak di rumah, bakal 24 jam partnernya tuh kerjaan ya di rumah gitu. Berani nggak ya? Berani. Terus saya gali tuh, ada nggak sih bisnis yang bisa saya kembangin tapi sayanya juga pengen independen gitu ya, saya kerjain lah dari awal gitu. Terus dia bilang ada sih bisnisnya dia yang Kasaplas ini ya. Bisnisnya dia tapi tidak dikerjakan. Jadi bisnis idealis bahwa this is future business nantinya kesini, tapi memang nggak dikerjakan, belum dikerjakan karena memang susah marketnya. Terus belum nggak punya tim, nggak punya orang. Jadi lebih ke kalau seminar ini tuh ke depan tuh bakal begini-gini, udah aja selesai, tapi belum dijalankan bisnisnya gitu ya. Saya dengan PD-nya, boleh nggak saya pegang, boleh nggak saya yang ngerjain gitu waktu itu. Yakin mau, ini susah, ini barang yang susah dijual, ini bisnis yang nggak seperti biasanya, jadi perlu effort dan ikhtiarnya harus luar biasa gitu, karena memang secara lingkungan dan secara bisnisnya belum mulai di Indonesia tuh. Mungkin kalau bicara di luar ini udah orang udah pakai lama gitu. Yakin mau gitu, akhirnya ya udah coba aku mau pegang gitu. Akhirnya Kasaplas ya. Seperti ini ya, seperti apa, band aid gitu. Tapi bukan ya. Bukan gitu ya. Kasaplas. Jadi udah 2015 itu akhirnya ya udah, ya silahkan kalau mau dicoba. Jadi benar-benar belum berjalan, benar-benar bikin konsep, harus gimana cara menjualnya dan lain-lain lah, bikin akhirnya gitu. Gak punya tim sama sekali, jadi ngebangun tim, dimulai dari awal dan akhirnya ya udah, ya sok silahkan jalan gitu. Pada akhirnya dengan segala kronikanya akhirnya menemukan Kasaplas. Iya betul. Yang saya tahu, saya ini lulusan biologi juga loh, gini-gini. Kasapa itu kan singkong nih ya. Kasapa dari Kasapa. Apa nih Kasaplas itu? Iya benar. Jadi yang tadi bilang ini bisnis yang
nggak mudah gitu ya, tapi bisa. Dan orang selalu bilang ini bisnis masa depan gitu ya, karena memang ke depan akan ke sana gitu ya. Jadi akhirnya ketemulah, cari nama, akhirnya ketemulah kata Kasaplas gitu. Kasa itu betul dari kata kasava, artinya singkong, dan plas itu kantong gitu. Jadi Kasaplas adalah kantong dari singkong. Oh gitu. Kasaplas kantong dari singkong. Betul. Tapi kalau saya lihat ini ada di display ini ada berbagai macam nih, ada sedotan kayak gitu. Iya. Jadi seiring waktu karena tuntutan market juga, terus banyaknya aplikasi atau produk yang kita pengen ganti, yang biasa menggunakan plastik ke produk yang ramah lingkungan, akhirnya memang kita berkembang dari hanya kantong aja, kemudian kita bikin sedotan gitu ya, kemudian kita jual juga produk-produk lain yang kita konsepnya adalah barang yang kita jual itu harus ramah lingkungan. Jadi kita pikir di market apa yang bisa diganti dengan produk ramah lingkungan, itulah yang terus aja berkembang kita. Oh ya udah, tambah produk di luar, memang kita membuat kantong singkong ini. Luar biasa ya, tadi menyebarkan rezeki, sekarang ramah lingkungan. Berarti mendukung gerakan Go Green. Betul. Idealisnya Mbak, semuanya pengen idealisnya Mbak kesana gitu ya. Isi dan untuk isinya. Kasaplas ini sendiri, apakah diproses dari tahap awal, dari singkong menjadi apa, kayak gimana? Atau hanya menerima dari misalkan dari reseller aja misalnya gitu? Iya. Jadi sambil ini ya. Jadi ini tuh kita ya, Kasaplas itu dari mulai awalnya memang dari singkong, bener-bener singkong yang kita makan. Jadi mungkin kalau di Thailand itu ada industrial kasava. Jadi memang ditanam singkong yang nggak bisa kita makan, tapi memang untuk industri kertas misalnya. Tapi ini beneran natif singkong, yaitu singkong yang biasa kita makan, kiripik gitu ya. Kiripik, goreng singkong seperti sama gitu. Jadi ini juga bisa dimakan. Yang ini yang bisa dimakan. Bisa dimakan. Oh gitu. Benar, bisa dimakan. Jadi ini berasal dari singkong, kemudian dijadiin tepung. Jadiin tepung kayak tapioka ya. Kemudian ditambah dengan biopolimer untuk mengikat, kemudian ditambah vegetable oil atau turunan minyak sayur. Gitu. Kemudian dimasukin ke mesin extrusion sehingga hasilnya kayak gini. Pelet-pelet kayak gini. Ini tuh singkong gitu ya, warna-warni. Ini warna sih memang sesuai kita mau warna apa gitu. Jadi seperti ini. Setelah jadi ini barulah kita produksi berbagai macam jenis kayak gini, kantong berbagai macam jenis gitu. Di blowing seperti ngeblowing plastik biasa. Pakai mesin blowing gitu. Artinya kalau misalnya kan bisa dibentuk sedotan, kemudian ini toilet seat cover. Seat cover untuk toilet. Berarti bisa juga dong dalam bentuk-bentuk lain. Bisa. Jadi seiring waktu kita dididik oleh market gitu ya. Ternyata market butuh ini. Akhirnya kita cari jalan, mesin kita kompatibel nggak sih bikin ini gitu. Kalau bentuk sih macam-macam gitu. Ada yang misalnya kalau rumah sakit perlunya apron buat dokter operasi misalnya. Terus ada perlunya buat kantong belanja, buatnya untuk kantong pengiriman, mailer bag kayak gini. Mungkin kalau mau kirim-kirim barang kan pakai double tip dikirim. Jadi memang kita diedukasi oleh customer dan dipaksa oleh customer bahwa ini market butuhnya ini, mau nggak mau kita terus melakukan pengembangan gitu, pengembangan dari sisi mesin, teknologi gitu ya, bahan baku juga memang terus kita kembangkan. Nah kalau tadi pakai untuk lapisan untuk operasi nih, jangan-jangan ntar kalau lapar makan Iya, gitu. Langsung dimakannya gitu. Sebenarnya tidak untuk dimakan ya, karena kan sudah melewati proses produksi. Tapi kalau termakan tuh ya nggak apa-apa. Tapi aman aja. Tapi ya nggak usah ya, masih banyak makanan yang lain gitu. Tapi berhubungan dengan makanan ini, saya dengar juga dari Kasava ini ada yang
bisa dimakan oleh ikan. Iya, betul. Jadi memang kita mau bicara kelebihan dari Kasaplas ini apa gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan plastik ya, si Kasaplas ini mudah terurai. Kalau kita lihat plastik itu kurang lebih terurai di dalam tanah tuh kurang lebih kan jutaan tahun. Sementara Kasaplas ini terurainya hanya dalam 180 hari aja. Jadi kalau misalnya kita buang ke dalam tanah akan dimakan oleh mikroorganisme. Kemudian dalam 180 hari akan hilang, nggak akan jadi sampah, hilang. Dan kelebihan lain adalah berarti bersifat tadinya terurai biodegradable 180 hari. Sementara kan si plastik jutaan tahun. Makanya itu kenapa produk kita ramah lingkungan, karena memang mudah larut, terurai atau istilahnya biodegradable gitu. Selain biodegradable karena bahannya dari alam, ini compostable, bisa dikomposkan. Jadi misalnya bisa dikomposkan. Jadi dari alam kembali ke alam. Misalnya kalau bahan baku lain masuk ke tanah kan akan ngerusak jaringan tanah kesuburan tanah. Kalau ini karena dari singkong tadi, dari alam siklusnya kita jadiin kantong, pada akhirnya dibuang ke tanah karena dari bahan baku alam, dia akan menghasilkan biomasa atau kompos, malah menyuburkan tanah gitu. Selain tadi biodegradable, compostable, dan terdegradasi dalam tanah 180 hari. Si kantong singkong ini kelebihannya adalah larut di dalam air panas. Jadi tidak kalau dibuang ke TPA ya, tempat pembuangan sampah air, kena air panas ya hilang. Kita masukin ke dalam air panas. Jadi mengurangi kebiasaan ibu-ibu nih. Biasanya ibu-ibu kan udah habis belanja tumpukin. Artinya pemakaian plastik masih sangat tinggi di Indonesia. Nah, dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan plastik.